Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan tentunya dengan materi atau bahasan yang berbeda dari sebelumnya. Dan untuk itu mari kita awali pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah. Akidah di sini adalah untuk memperkuat keimanan kita dan bahasannya adalah tentang perusak iman, yaitu syirik. Perusak iman dalam hal ini adalah syirik. Harapannya kalian dapat menjelaskan arti syirik, kemudian menyebutkan macam-macam syirik. Dan insya Allah ini sangat mudah bagi kita semua, anak-anak semua udah anak-anak yang pintar, yang cerdas, hebat, dan dapat dengan mudah memahami pelajaran. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil pokok pembelajaran kita pada saat ini, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan yang lain. Ayat ini memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dalam kata wala tusyriku bihi syai'a, jangan mempersekutukannya, artinya tidak boleh kita mempersekutukan Allah dalam hal sesembahan. Kita masuk kepada pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kita misalkan syirik itu adalah sebuah perilaku menyamakan Allah dengan selain Allah. Dalam hal apa penyamaannya? Dalam hal yang menjadi khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hal yang menjadi milik Allah semata. Allah itu punya kekhususan dan tidak boleh disamai, tidak boleh disamakan dengan yang lain-lainnya. Ini maksud daripada syirik. Jadi syirik itu adalah sebuah perilaku menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Apa saja kekhususannya? Yang pertama adalah rububiyah, kedua adalah uluhiyah, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketiganya ini apa maksudnya? Rububiyah itu adalah dalam hal penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan itu hanyalah milik Allah semata. Yang menciptakan Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur segalanya adalah Allah, yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyamakan hal ini dengan yang lain. Sebagai contoh daripada syirik rububiyah, mempercayai ada selain Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Atau boleh kita ganti, mempercayai ada selain Allah yang memiliki suatu tempat misalkan. Atau kita rubah lagi, mempercayai ada selain Allah yang mengatur sesuatu. Itu adalah masuk dalam ranah rububiyah. Kemudian yang kedua, uluhiyah dalam hal ibadah, yaitu memberikan sesembahan kepada selain Allah. Segala bentuk penyembahan itu hanyalah kepada Allah, maka ketika diberikan kepada selain Allah, misalkan kepada patung atau kepada matahari, maka itu termasuk syirik uluhiyah. Kemudian asma was sifat, dalam nama dan sifat Allah
meminta atau berdoa kepada selain Allah agar diberi rezeki, padahal Allah yang maha pemberi rezeki, yaitu Ar-Razzaq. Sebagai contoh misalkan mendatangi pohon yang dianggap keramat, pohon yang dianggap keramat yang dapat memberikan sesuatu misalkan, maka itu termasuk asma wa sifat, karena yang sejatinya memiliki Ar-Razzaq, maha pemberi, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pelaku syirik disebut apakah di dalam Islam? Pelaku syirik di dalam Islam disebut dengan musyrik. Itu untuk satu orang, yaitu musyrik. Kalau lebih dari satu orang, misalkan 3 atau lebih, musyrikun atau musyrikin. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya akan dicatat sebagai pelaku dosa besar. Jadi pelaku syirik yang berbuat syirik itu dicatat sebagai pelaku besar, dosa besar, pelaku dosa besar, dan telah berbuat kezaliman yang paling besar. Zalimnya kepada siapa? Tentunya zalim kepada dirinya sendiri juga. Macam-macam syirik di sini ada berapa? Ada 2, yaitu besar dan kecil. Apakah yang besar? Yang besar itu menjadikan sekutu selain Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah. Dalam hal apa? Disembah dan ditaati. Artinya menyembah selain Allah sama halnya dengan menyembah dan mentaati Allah. Disamakan bentuk sesembahannya, disamakan sesembahannya, bentuk penyembahannya atau ketaatannya, ketakutannya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan melebihi dari Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu adalah syirik besar. Sebagai contoh dalam doa, kita selain berdoa kepada Allah, misalkan berdoa juga kepada selain Allah, itu tidak boleh. Dalam hal niat juga kita jangan sampai salah, tidak boleh salah dalam hal niat, hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Kemudian dalam ketaatan, taat kepada Allah harus nomor 1 daripada taat kepada selain Allah. Misalkan ada seseorang yang ingin bekerja dengan gaji yang besar, namun syaratnya harus misalkan memakan setiap harinya harus mengkonsumsi daging babi, dan dia ambil misalkan hal itu, maka itu termasuk syirik dalam hal ketaatan. Artinya dia lebih taat, lebih takut kepada aturan yang dibuat manusia daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Kemudian syirik dalam mahabbah, percintaan. Cinta jangan sampai berlebihan, jangan sampai melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pun juga demikian, nggak boleh takut berlebihan, karena yang takut yang sesungguhnya itu hanyalah kepada Allah. Dan berikutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah pun juga harus lebih dominan dari kita, ya. Harus lebih dominan pada diri kita, yaitu tawakal hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian syirik kecil, menyamakan sesuatu dengan Allah itu dalam bentuk kata dan perbuatan. Bentuk kata dan perbuatan. Di sini ada syirik qauli, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Ini harus berhati-hati, karena dalam sumpah-sumpah itu seringkali dalam candaan terlontar demi apa. Nah, hati-hatilah itu. Bersumpah itu hanyalah dengan nama Allah dan tidak boleh sembarangan kita melontarkan itu. Kemudian syirik fi'li, yaitu mendatangi dukun. Mendatangi dukun di sini hanya proses datang ke dukun itu juga sudah termasuk perbuatan syirik. Lain lagi kalau kita sudah sampai di dukun dan minta sesuatu, maka itu sudah masuk ke syirik besar. Ini hanya datang saja, itu termasuk syirik kecil. Kemudian syirik qalbi, dalam hati, yang ada dalam hati itu riya, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar. Berikutnya, apa bahayanya berbuat syirik? Tentunya dosanya tidak diampuni jika dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal. Kemudian Allah haramkan masuk surga, dalam artian di sini adalah masuk neraka. Kemudian yang terakhir, pahalanya terhapuskan oleh syirik. Jadi kalau kita berbuat syirik, segala pahala yang kita kumpulkan dari awal kita mukallaf, yaitu mendapatkan beban syariat Islam, itu akan dihapus hanya dengan berbuat syirik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa bedanya besar dan kecil? Syirik besar dan kecil bedanya apa? Syirik besar pelakunya dapat menjadi murtad atau keluar dari Islam, kalau kecil tidak. Kemudian syirik besar menghapus semua pahala amalan baik yang dimiliki, kalau syirik kecil hanya sebagian pahala yang dimiliki dihapus.
Kemudian untuk syirik besar pelakunya kekal di neraka, kalau syirik kecil di neraka juga namun dengan rahmat Allah nanti dan akan diangkat dari neraka tersebut. Sekian itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dan bisa ditulis di laman yang ada dan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ila liqa, pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.